Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku, Desi Latifah. Di video kali ini, aku akan bahas tentang soal-soal P3K perawat ya. Nah, kali ini aku akan bahas tentang soal P3K 2023 tentang kompetensi teknis. Ini full kasus dan full pembahasan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru menonton video aku, dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Nah, teman-teman juga bisa klik gambar lonceng. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, lanjut kita bahas soalnya ya. Soal pertama, Tuan B, berusia 49 tahun, dirawat di rumah sakit dengan serosis hepatis. Pasien mengeluh napas terasa sesak ketika berbaring, nyeri skala 8 pada perut kanan atas sejak 2 bulan terakhir dan bengkak pada ekstremitas bawah. Pasien tampak meringis kesakitan, HR 100 kali per menit, RS 25 kali per menit, dan Vera tampak histeris. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien Tuan B? A. Nyeri akut, B. Intoleransi aktivitas, C. Gangguan rasa nyaman, D. Pola napas tidak efektif, C. Kelebihan volume cairan. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Oke, jawabannya adalah A. Nyeri akut. Nah, kita lihat data fokus di kasus ini ya. Nah, jadi ini Tuan B berusia 49 tahun dirawat di rumah sakit dengan serosis hepatis. Nah, ini pasien itu mengeluh napasnya terasa sesak ketika berbaring. Kemudian nyeri skala 8 pada perut kanan atas sejak 2 bulan terakhir dan bengkak pada ekstremitas bawah. Nah, untuk data yang lain itu HR-nya 100 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, dan Vera dislike. Nah, data fokus masalahnya ini lebih banyak mengarah ke nyeri akut. Karena nyeri akut terlihat ada skalanya ya, skalanya itu 8. Jadi ini skala perut 8, pasien juga tampak meringis kesakitan. Nah, jadi masalah keperawatan yang tepat adalah nyeri akut. Nah, untuk skala nyeri sendiri itu ada 0 sampai 10 ya. Kalau tentang 0 itu tidak merasakan nyeri sama sekali, dan untuk 10 nilai 10 itu pertanda bahwa nyerinya sangat berat. Nyeri ringan ini berada di skala 1 sampai 3. Kemudian kalau nyeri sedang itu berada di skala 4 sampai 7. Kemudian kalau di nyeri berat itu berada di skala 8 sampai 10. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah nyeri akut. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Pasien Tuan B berusia 42 tahun dirawat di bangsal bedah dengan seizure disorder setelah mengalami fullness custom pada telapak kaki pasien. Perawat akan memberikan injeksi phenobarbital pada lokasi ventrogluteal. Apakah tindakan yang dilakukan perawat setelah menggunakan handphone? A. Menyiapkan obat. B. Identifikasi pasien.
C. Memposisikan pasien supinasi. D. Menyuntikkan obat dengan sudut 90 derajat. E. Membersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas alkohol. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Oke, jawabannya adalah C. Membersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas alkohol. Nah, kita lihat di soal ya. Nah, ini soal kasus ini, Tuan R berusia 52 tahun dirawat di bangsal bedah dengan Tourette disorder. Nah, Tourette disorder ini yaitu epilepsi ya atau AYAN. Nah, setelah mengalami Tourette disorder ini, pasien mengalami ulmus ruptum atau luka tusuk pada telapak kaki pasien. Nah, kemudian perawat ini akan memberikan injeksi fenobarbital. Fenobarbital ini nama obatnya ya, jadi obat untuk terapi darurat kejang akut. Jadi bisa diberikan injeksi fenobarbital. Nah, untuk lokasinya itu di ventrogluteal atau tepat di bawah pinggul di sisi tubuh. Nah, ini berarti bahwa di area bokong atau pantat ya. Nah, otomatis dilakukan injeksi intramuskular. Nah, jadi tindakan injeksi intramuskular ini yang perawat lakukan adalah yang ditanyakan juga di soal ini adalah apakah tindakan yang dilakukan perawat setelah menggunakan handphone. Jadi setiap melakukan tindakan ke pasien itu dianjurkan untuk menggunakan handphone ya teman-teman. Jadi setelah menggunakan handphone seharusnya perawat membersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas alkohol dengan tepat. Nah, jadi setelah kita memakai handphone, kita membersihkan area atau lokasi penyuntikan dengan kapas alkohol. Nah, ini dilakukan agar mencegah masuknya mikroorganisme. Jadi kuman-kuman yang berada di permukaan kulit itu bisa hilang dengan kapas alkohol. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pasien Nyonya M berusia 24 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami perdarahan hebat. Pasien mendapat transfusi PRC 2 kantong. 1 kantong darah telah ditransfusikan ke pasien. Saat ini perawat memasang transfusi darah yang kedua. 1 jam kemudian, tiba-tiba pasien mengeluh sesak dan pusing. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? A. Hentikan transfusi. B. Beri oksigen asalkan 0,5 ppm. C. Periksa tanda-tanda vital pasien. D. Ganti produk darah dengan NaCl 0,9%. E. Beritahu dokter penanggung jawab pasien. Oke, jawabannya adalah A. Hentikan transfusi. Nah, jadi di konteks soal ini itu Nyonya M berusia 24 tahun itu mengalami perdarahan hebat. Nah, pasien ini mendapatkan transfusi PRC 2 kantong dan 1 kantong darah telah ditransfusikan ke pasien. Pada saat memasang transfusi darah yang kedua, 1 jam kemudian, tiba-tiba pasien ini mengeluh sesak dan pusing. Nah, apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? Nah, ini jawabannya hentikan transfusi. Ini yang tepat ya, karena
saat pasien tiba-tiba mengeluh sesak dan pusing, yang pertama kali yang paling penting kita lakukan adalah menghentikan transfusi. Karena itu adalah merupakan salah satu reaksi transfusi darah. Nah, setelah itu bisa kita beritahu dokter penanggung jawab pasien terlebih dahulu ya. Setelah kita hentikan transfusi darah, kita bisa lapor dulu nih ke dokter penanggung jawab pasien. Untuk advice selanjutnya, intervensi selanjutnya bisa kita lakukan setelah dokter penanggung jawab pasien memberikan advice-nya. Sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pasien Tuan M berusia 34 tahun dirawat di ruangan internal mengeluh batuk berlendir, nafsu makan berkurang dan merasa lemas. Pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah 130 per 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik didapatkan data wajah pucat, terdengar suara ronci pada paru. Nah, kemudian apakah tindakan mandiri yang utama dilakukan oleh perawat? A. Melakukan nebulizer. B. Melakukan teknik vibrasi. C. Mengajarkan teknik napas dalam. D. Mengajarkan teknik batuk efektif. C. Mengajarkan pasien minum air hangat. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Oke, jawabannya adalah C. Mengajarkan teknik napas dalam. Pada soal kasus ini, itu didapatkan data pasien ini mengeluh batuk berlendir, kemudian nafsu makan berkurang, kemudian merasa lemas. Nah, selanjutnya hasil pemeriksaan itu didapatkan tekanan darah 130 per 80, nadi 80 kali per menit, dan nafas 22 kali per menit. Kemudian suhu 36,5 derajat Celcius. Nah, pemeriksaan ini pemeriksaan fisik ini normal ya, kayak 100 tekanan darah, kemudian nadi, pernapasan, suhu itu normal. Lalu pemeriksaan fisik selanjutnya didapat bahwa wajah pucat, mendengar suara ronci pada paru. Nah, suara ronci ini merupakan suara napas tambahan ya yang bernada rendah. Jadi ini terjadi akibat adanya penyumbatan jalan nafas, biasanya karena adanya sputum. Jadi di pengkajian ini fokus keluhan utama pasien itu berada pada kebutuhan oksigenasi. Dilihat dari data pasien ini mengeluh batuk berdahak dan terdengar suara ronci. Bahkan pasien ini tampak pucat, jadi nafasnya itu kurang lancar gitu. Nah, jadi keluhan batuk berdahak ini mengidentifikasikan pasien bahwa pasien ini belum mampu mengeluarkan sputum dengan efektif. Jadi kita bisa mengajarkan teknik napas dalam. Jadi setelah kebutuhan oksigenasi pasien terpenuhi, nah baru kita bisa
mengajarkan teknik batuk efektif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Seorang pasien anak C berusia 5 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan anak rewel, kemudian BAB cair, dengan frekuensi 4 kali per 24 jam, mual muntah, sakit perut, dan mata cekung. Hasil pengkajian, suhu 37,3 derajat Celcius, frekuensi napas 34 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit, dan diketahui BB 12 kg. Apakah masalah keperawatan prioritas pada anak? A. Diare. B. Nyeri akut. C. Defisit nutrisi. D. Inkontinensia fekal. Kemudian E. Kekurangan volume cairan. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Nah, jawabannya adalah A. Diare. Jadi fokus data di masalah kasus ini itu BAB cair dengan frekuensi 4 kali per 24 jam. Nah, kemudian di sini terlihat definisi diare ini yaitu sebagai pengeluaran feses yang sering. Jadi fesesnya itu bisa lunak dan tidak berbentuk. Kemudian BAB cair dengan frekuensi 4 kali per 24 jam itu merupakan gejala mayor dan diagnosa diare. Nah, sedangkan nyeri perut merupakan gejala minor dan diagnosisnya diare. Dan anak dengan gejala diare itu akan timbul rewel, kemudian mata cekung, dan ini diklarifikasikan sebagai diare dehidrasi ringan atau sedang. Oke, sekian pembahasan soal kompetensi teknis kali ini ya teman-teman. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang melaksanakan ujian, dan bagi teman-teman yang belum melakukan atau melaksanakan ujian, jadi bisa lebih mempersiapkan diri ya. Selanjutnya tips dari aku itu rajin-rajinlah mengerjakan soal-soal latihan atau nonton video-video yang membahas tentang soal-soal P3K. Nah, jadi dengan kita sering melakukan latihan menjawab soal-soal, kemudian menonton video-video, itu membuat kita mengingat kembali seperti apa sih soal-soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, kemudian kalau untuk setiap soal yang panjang atau soal kasus seperti ini, itu bisa dibaca pertanyaan lebih dulu ya daripada soalnya. Jadi seperti di soal kelima ini, misal kita sedang ujian nih, kita lihat soal 5, jadi kita langsung lihat ke pertanyaannya, apakah masalah keperawatan prioritas pada anak. Nah, jadi setelah itu baru kita melihat atau membaca soalnya. Jadi itu bisa salah satu tips untuk menghemat waktu agar kita bisa menganalisis masalahnya dulu, baru melihat datanya, seperti itu.
Oke, sekian ya tips dari aku. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam menjawab soal-soal dan semoga lulus jadi P3K Perawat 2023. Amin, amin, amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.